Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vina Jaya Farhani, NPM 212151021, kelas A, jurusan Pendidikan Matematika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Nah, berikut ini adalah video pembahasan soal-soal ujian tengah semester mata kuliah teori bilangan. Selamat menyaksikan. Untuk soal pertama yaitu tuliskan 56.789 ke dalam sistem lambang bilangan Babilonia dan Maya. Nah, teman-teman bisa dilihat berikut ini adalah lambang bilangan Babilonia. Nah, dan yang ini adalah lambang bilangan dari sistem bilangan Maya. Oke, kita jawab untuk bilangan yang Babilonia ya teman-teman. 56.789 itu adalah 15 kali 60 pangkat 2 ditambah 46 dikali 60 pangkat 1 ditambah 29. Terbukti jika dijumlahkan yaitu hasilnya 56.789. Maka dalam bilangan Babilonia dapat dituliskan seperti berikut ya teman-teman. Itu ada 15, 46, dan 29. Nah, ini adalah untuk lambang pangkat 2 ya. Dan yang ini menunjukkan puluhan. Nah, untuk selanjutnya itu untuk bilangan Maya. 56.789 dituliskan 7 dikali 18 kali 20 pangkat 2 ditambah dalam kurung 17 dikali 18 kali 20 pangkat 1 ditambah 13 kali 20 dan ditambah sisanya ialah 9. Dapat dibuktikan yaitu hasilnya 56.789. Sama ya teman-teman. Maka dalam bilangan Maya dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, bisa dilihat ini adalah gambar untuk bilangan Maya hasil dari 56.789. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 2 yaitu soalnya tuliskan bilangan kompleks Z sama dengan negatif 5 ditambah 5i dalam bentuk polar dan Euler. Nah, kita jawab yang pertama dulu dalam bentuk polar ya teman-teman. Nah, ini tuh persamaannya adalah Z sama dengan X ditambah IY. Kalau mau diubah ke bentuk polar, maka nantinya akan jadi Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta. Nah, dari persamaan ini teman-teman didapat maka X-nya sama dengan negatif 5 dan Y-nya ialah 5. Untuk nilai X yang negatif dan Y positif maka itu berada di kuadran 2 ya teman-teman. Berarti ini adalah X dan ini Y, ini adalah R, kemudian ini adalah negatif 5 dan ini adalah 5Y. Nah, oke teman-teman, di sini kita belum mengetahui nilai R ini berapa nih. Jadi kita harus mencari nilai R karena ini bisa dicari dengan rumus Pythagoras yaitu R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan akar negatif 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 25 ditambah 25 atau bisa ditulis akar 25 dikali 2. Nah, akar 25 dikali 2 ini yaitu 5 akar 2. Nah, kita sudah ketahui nih teman-teman, nilai R-nya ialah 5 akar 2. Sekarang kita tinggal mencari tetanya ya teman-teman. Nah, ini bisa theta 1. Dan ini adalah theta 2. Nah, kita itu akan mencari theta 2 nih teman-teman, tapi kita harus tahu dulu nilai theta 1 ini berapa nih. Langsung saja kita bisa langsung menggunakan tan. Tan theta sama dengan sisi depan per sisi apit. Nah, karena ini yang digunakannya hanya perbandingan, maka
nilai negatifnya itu tidak berpengaruh gitu teman-teman. Jadi kita nulisnya langsung 5/5 aja gitu teman-teman. Karena ini adalah sebuah perbandingan gitu, tidak melihat di kuadran berapa dia berada. Nah, tan theta sama dengan 5 dibagi 5 ialah 1. Nilai tan yang hasilnya 1 ialah 45 derajat ya teman-teman. Tan theta sama dengan tan 45 derajat. Maka theta sama dengan 45 derajat. Ini adalah theta 1. Karena yang digunakan ialah theta 2, maka kalau segini kan setengah lingkaran ya teman-teman. Berarti 180. Theta 2 sama dengan 180 dikurangi theta 1. Sama dengan 180 dikurangi 45 derajat. Sama dengan 135 derajat. Nah, sudah dapat nih teman-teman bahwa theta 2-nya ialah 135 derajat. Maka kita bisa langsung memasukkan ke rumus ini teman-teman. Maka Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta sama dengan R-nya ialah 5/2 dikali cos theta-nya cos 135 ditambah I sin 135 derajat sama dengan 5/2 dikali. Nah, cos 135 itu kan negatif setengah akar 2. Dikarenakan ini berada di kuadran 2, yang nilai cos itu kan di kuadran 2 adalah negatif, maka negatif dalam kurung negatif 1/2 akar 2 ditambah I sin 135 adalah 1/2 akar 2. Maka 5/2 dikali negatif dikali negatif adalah positif. 1/2 akar 2 ditambah I 1/2 akar 2. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita langsung ke yang bentuk Eulernya. Nah, karena kita sudah mengetahui nilai R-nya berapa, terus nilai theta-nya juga berapa. Jadi untuk bentuk Euler, E pangkat Z sama dengan E pangkat X ditambah IY sama dengan E pangkat X dikali E pangkat IY. Nah, ini adalah bentuk umum dari Euler ya teman-teman. E pangkat Z sama dengan E pangkat X dikali E pangkat IY sama dengan E pangkat X dalam kurung cos theta ditambah I sin theta. Nah, ini tuh sudah ketentuan ya teman-teman. Maka E pangkat X, X-nya ialah negatif 5 dalam kurung cos 135 ditambah I sin 135 derajat sama dengan E pangkat negatif 5 cos 135 ialah 1/2 akar 2 ditambah I 1/2 akar 2. Seperti itu teman-teman. Semoga dapat dipahami untuk nomor 2 ini ya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 3. Untuk soal nomor 3 yaitu ada misalkan operasi penjumlahan dan perkalian dalam sistem bilangan real atau R didefinisikan sebagai berikut. Yang A, didefinisikan A plus B sama dengan 2A dikurangi B ditambah 5. Dan yang B ada didefinisikan A kali B sama dengan A dikurangi 2B ditambah AB.
Nah, yang ditanyakan ialah tentukan inverse-nya. Oke teman-teman, sebelum menentukan inverse, kita harus mencari identitasnya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita jawab yang poin A terlebih dahulu. Di sini ada didefinisikan A plus B sama dengan 2A dikurang B ditambah 5. Nah, untuk identitasnya dimisalkan dengan P. Jadi kita ubah yang semulanya B menjadi P, yaitu 2A dikurang P ditambah 5 sama dengan A. Nah, kenapa ini A nih? Ini tuh sudah ketentuan, jadi kalau identitas itu bersama dengan A. Nah, jadi sekarang kita pindahkan yang 2A-nya ke sini menjadi negatif 2A. Jadi negatif P ditambah 5 sama dengan A dikurangi 2A. Negatif P ditambah 5 sama dengan negatif A. Maka negatif P sama dengan negatif A dikurangi 5. Sekarang dikali dengan negatif 1. Maka didapat P sama dengan A plus 5. Ini untuk identitasnya. Nah, sekarang kita bisa langsung mencari inverse-nya atau I, di mana inverse itu bersama dengan identitas. Nah, kita tulis 2A dikurangi I ditambah 5 sama dengan identitasnya itu adalah A plus 5. Kita tulis A plus 5. Nah, kita pindah ruaskan yang 2A dan 5-nya. Jadi, nantinya akan I sama dengan. Nah, berarti negatif I sama dengan A ditambah 5 dikurangi 2A dikurangi 5. 5 dikurangi 5 kan habis. Kemudian A dikurangi 2A tinggal negatif A. Semua dikali dengan negatif 1, maka I sama dengan A. Nah, jadi inverse dari didefinisikannya A plus B sama dengan 2A dikurangi B ditambah 5 adalah A. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke yang B. Ada didefinisikan A dikali B sama dengan A dikurangi 2B ditambah AB. Nah, sama kita mencari identitasnya terlebih dahulu. Identitas itu kan bersama dengan A. Kita ubah B-nya menjadi P. Jadi, A dikurangi 2P ditambah AP sama dengan A. Kita pindah ruaskan yang A-nya ke sini. Jadi, nantinya seperti ini. Negatif 2P ditambah AP sama dengan A dikurangi A. Jadi hasilnya adalah negatif 2P ditambah AP sama dengan 0. Kemudian kita bisa tulis seperti ini karena P dikali 2 kan hasilnya negatif 2P dan P dikali A sama dengan AP. Ini sama dengan 0. Maka didapat nilai P-nya ialah 0. Kenapa 0? Karena P dalam dikali negatif 2 ditambah A kan sama dengan 0. Maka P sama dengan 0 per negatif 2 ditambah A. 0 dibagi berapapun maka hasilnya 0. Nah, maka didapat untuk identitasnya ialah 0. Kita bisa langsung mencari inverse-nya, di mana inverse itu bersama dengan identitas. Nah, A dikurangi 2I ditambah AI sama dengan identitasnya 0, jadi sama dengan 0. Kemudian, negatif 2I ditambah AI sama dengan A. Nah, ini yang A-nya dipindahkan ke sini. Kita bisa tulis seperti ini, I sama dengan negatif 2 ditambah A, sama dengan negatif A. Artinya, I dikali negatif 2 kan negatif 2I, dan I dikali A ialah IA atau AI. Maka didapat identitasnya ialah negatif A per negatif 2 ditambah A. Atau kita bisa kali dengan negatif 1 per negatif 1. Maka hasilnya I sama dengan A per 2 dikurangi A. Nah, jadi inverse dari didefinisikannya
A dikali B sama dengan A dikurangi 2B ditambah AB adalah, kita ambil yang ini saja ya teman-teman, A per 2 dikurangi A. Nah, seperti itu. Nah, oke teman-teman, untuk nomor 4A yaitu ada BDTE basis 15 dibagi TP basis 15. Nah, kita harus tahu dulu nih, basis 15 itu angkanya berapa aja sih? Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, P, B, D, T, E. Ini adalah angka-angka yang ada di basis 15. Nah, ini cara penyelesaiannya bagaimana sih? Nah, ini tuh caranya. Yang pertama nih, lihat dulu B dibagi TP bisa nggak? B dibagi TP tidak bisa ya, karena B itu kurang dari TP. Kemudian ambil 2 angka yaitu BD. BD dibagi TP masih terlalu kecil ya. Maka kita ambil 3 angka yaitu BDT. Bisa ya teman-teman, BDT itu lebih besar dari TP. Nah, sekarang berapa dikali TP yang hasilnya mendekati BDTE? Nah, tadi saya sudah mencari beberapa percobaan ya teman-teman. Hasilnya yang saya temui yaitu untuk yang mendekati yaitu dikali T. Berarti sini simpan T. Kita buktikan TP dikali T nih, TP T dikali P. T itu adalah 13 ya teman-teman, karena ini adalah 10, 11, 12, 13, 14. Nah, 13 dikali P ialah 10, maka hasilnya ialah 130. Untuk T dikali P sama dengan 130. Nah, jangan ditulis dulu di sini 130 ya teman-teman, karena ini tuh harus diubah dulu ke dalam basis 15-nya sendiri. 130 dalam basis 15 ialah 8 dikali 15 ditambah sisanya itu ada 10, yaitu P. Nah, bisa tulis di sini P. Sekarang T dikali T. T dikali T sama dengan, T itu kan 13 dikali 13, maka hasilnya ialah 169. Nah, jangan lupa tambahkan yang ini, tambah 8 sama dengan 177. Nah, 177 dalam basis 15 itu ialah 11 dikali 15 atau B dikali 15 ditambah sisanya itu ada 12 atau D. Maka bisa ditulis untuk TP dikali T dalam basis 15 ialah BDP. BDP. Nah, sudah ya teman-teman. Kita tinggal langsung saja tulis di sini nih. BDP. Kita kurangi. B dikurangi B habis, D dikurangi D juga habis. Nah, sekarang kita tinggal T dikurangi P. T itu kan 13 dikurangi P 10, maka sisanya tinggal 3. Karena 3 dibagi TP sudah mungkin tidak bisa, maka kita turunkan yang E. Nah, kita lihat 3E dibagi TP bisa nggak teman-teman? Nah, karena 3E dibagi TP dalam basis 15 juga tidak bisa, maka kita bisa tambahkan 0. Dengan syarat di sininya juga harus ada koma. Nah, sekarang 3E0 dibagi TP dalam basis 15. Nah, berapa sih dikali TP yang hasilnya mendekati 3E0? Nah, tadi saya juga sudah melakukan percobaan, yaitu TP dikali 4. P dikali 4 adalah 10 dikali 4, yaitu 40. P dikali 4 sama dengan 40. 40 dalam basis 15 ialah 2 dikali 15 ditambah sisanya yaitu P atau 10. Sekarang T dikali 4. T dikali 4. T itu kan
13. Dikali 4 yaitu ada 52. Jangan lupa tambahkan yang ini. Tambah 2 sama dengan 54. Nah, 54 dalam basis 15 ialah 3 dikali 15 ditambah sisanya itu ada 9. Maka TP dikali 4 ialah 39P. 39P. Nah, kita bisa tulis di sini 39P. Mohon maaf. P di sininya 4 karena 4 dikali TP hasilnya 39P. Kita kurangi lagi. 0 dikurangi P kan tidak bisa ya teman-teman. Nah, kita pinjam dari yang E. Nah, jika kita pinjam satu angka itu bernilai 15 karena ini dalam basis 15 ya teman-teman. Jadi 15 dikurangi P ialah 15 dikurangi 10 yaitu hasilnya 5. Kemudian tadinya E sudah dikurangi 1 berarti tinggal T. T itu ialah 13. 13 dikurangi 9 hasilnya ialah 4. Nah, 3 dikurangi 3 kan sudah habis ya teman-teman. Jadi 3E0 dikurangi 39P hasilnya itu 45. Nah, 45 dalam basis 15 dibagi TP dalam basis 15 kan tidak bisa ya teman-teman. Jadi kita tambahkan 0 lagi. Tapi di sini tidak harus memakai koma lagi karena ini sudah ada di belakang koma. Sekarang 450 dibagi TP. Ini saya sudah melakukan percobaan yaitu dikali 4 juga. Nah, sini 4 dikali TP itu hasilnya sama 39P. Kita kurangi 0 dikurangi P yaitu sama 15 dikurangi P yaitu hasilnya adalah 5. Dan ini berkurang 1 jadi tinggal 4 terus pinjam ke sini 1. Pinjam 1 kan 15 berarti 15 tambah 4 kan 19 dikurangi 9 ialah hasilnya 10 atau sama dengan P. Kemudian ini tinggal 3 dikurangi 3 ialah habis ya teman-teman. Nah, jadi sudah sampai sini ya teman-teman. Maka hasil dari BDTE dalam basis 15 dibagi TP dalam basis 15 yaitu T,44 dengan sisanya ialah P5. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 4B, yaitu di mana ada hitunglah PT-BDT dalam basis 14 dibagi B29 dalam basis 14. Nah, perlu kita ingat bahwa dalam basis 14 itu jangkauannya hingga T ya teman-teman. Oke teman-teman, kita bisa langsung isi yang ini ya. PT BDT dalam basis 14 dibagi B29 dalam basis 14. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu berapa dikali B29 yang hasilnya mendekati PT BDT. Nah, tadi saya sudah cari yaitu dengan dikali T. Kita buktikan ya. B29 dikali T. Nah, T dikali 9 itu kan 117. 117 dalam basis 14 ialah 8 dikali 14 ditambah 5. Kemudian T dikali 2 ditambah ininya 8 berarti tambah 8 sama dengan 34 ya teman-teman. Nah, 34 dalam basis 14 itu kan 2 dikali 14 ditambah sisanya itu ada 6. Yang terakhir ada T dikali B. T dikali B ditambah ini 2 sama dengan 145. 145 dalam basis 14 ialah P dikali 14 ditambah 5. Maka hasil perkalian dari B29 dikali T ialah P
565. P565. Kita tulis di sini T dikali B29 ialah P565 dalam basis 14. Nah, kita kurangi. Sekarang D dikurangi 5 itu kan 7. Kemudian B dikurangi 6 ialah 5. Kemudian T dikurangi 5. T itu kan 13. 13 dikurangi 5 ialah 8. Dan P dikurangi P itu kan habis. Nah, kita bisa turunkan yang T. Jadi 857T. Berapa dikali B29 yang hasilnya mendekati 857T? Tadi saya sudah coba yaitu menggunakan P. Kita buktikan ya teman-teman. B29 dikali P kali. Nah, P dikali 9. P dikali 9 sama dengan 90. 90 dalam basis 14 ialah 6 dikali 14 ditambah sisanya ada 6. Kemudian P dikali 2. P dikali 2 ditambah 6 sama dengan 26. Nah, 26 dalam basis 14 ialah 1 dikali 14 ditambah sisanya ada D. Kemudian yang terakhir P dikali B ditambah 1 sama dengan 111. 111 dalam basis 14 ialah 7 dikali 14 ditambah T. Maka B29 dikali P ialah 7TD6. 7TD6. Kita bisa tulis di sini hasil dari P dikali B29 kan 7TD6. Sekarang kurangi. T dikurangi 6. 13 dikurangi 6 itu kan 7. Kemudian 7 dikurangi D. 7 dikurangi D tidak bisa. Pinjam menjadi 14 ditambah 7 dikurangi D. Hasilnya itu 9. Nah, ini karena sudah dipinjam 1 menjadi tinggal 4. 4 dikurangi T kan gak bisa. Pinjam lagi ke sini. Jadi 14 ditambah 4 kan 18. Dikurangi T, maka hasilnya ialah 5. Nah, karena ini tadi sudah dipinjam 1, menjadi tinggal 7. 7 dikurangi 7 kan habis. Sekarang berapa dikali B29 yang hasilnya mendekati 597? Karena 597 lebih kecil dari B29, maka kita bisa tambahkan 0 dengan syarat di sininya memakai koma. Nah, tadi saya sudah cari juga berapa yang dikali B29 yang hasilnya mendekati 5970 ialah dengan B29 dikalikan dengan 7. Nah, 9 dikali 7 sama dengan 63 kan ya. 63 dalam basis 14 ialah 4 dikali 14 ditambah sisanya ada 7. Kemudian 7 dikali 2 ditambah 4 sama dengan 18. 18 dalam basis 14 ialah 1 dikali 14 ditambah 4. Kemudian 7 dikali B. 7 dikali B ditambah ini 1 sama dengan 78. 78 dalam basis 14 ialah 5 dikali 14 ditambah 8. Maka hasil perkalian B29 dikali 7 ialah 5847. 5847. Kita tulis di sini, berarti dengan 7 dikali B29 ialah 5847. Kita kurangi lagi. 0 dikurangi 7 kan nggak bisa. Jadi pinjam 1 menjadi 14 dikurangi 7 ialah 7.
Ini sudah dipinjam 1, jadi tinggal 6. 6 dikurangi 4 ialah 2. Dan ini 9 dikurangi 8 ialah 1. 5 dikurangi 5 kan habis. Jadi 1, 2, 7. Nah, bisa turunkan 0 lagi karena ini sudah memakai koma. Berapa sih dikali B29 yang hasilnya mendekati 127? Nah, tadi saya sudah coba yaitu dengan menggunakan 1. Dikarenakan jika menggunakan 2 itu nilainya lebih. Nah, kita buktikan. B29 dikali 1. 1 kali 9, 9, 1 kali 2, 2, 1 kali B, B. Nah, 1. 1 kali B29 ialah B29. Kurangi lagi. 0 dikurangi 9 tidak bisa, jadi 14 dikurangi 9 ialah 5. Ini tinggal 6. 6 dikurangi 2 ialah 4. Dan ini 2 dikurangi B kan gak bisa, pinjam 1 menjadi 14 ditambah 2, 16 dikurangi B ialah 5. Maka hasil dari PTBDT basis 14 dibagi B29 basis 14 ialah TP,71 dengan sisanya 545. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 4C. Di sini soalnya ubahlah 0,87 ke dalam basis 13. Caranya yaitu yang pertama kita kalikan dulu 0,87 dikali 13 per 13. Nanti ketemu hasilnya ialah 11,31 per 13. Nah, 11 itu kan B. Jadi 11,31 per 13 itu ialah B per 13 ditambah 0,31 per 13. Nah, maka yang diambil di sini yang B-nya dulu, B per 13. Kemudian kita turunkan lagi yang 0,31 per 13 ini. Nah, 0,31 per 13 dikalikan dengan 13 per 13 lagi. Maka nanti hasilnya adalah 4,03 per 13 pangkat 2. Karena 13 kali 13. Hasilnya nanti 4 per 13 pangkat 2 ditambah 0,03 per 13 pangkat 2. Yang diambilnya yang 14 per 13 pangkat 2 terlebih dahulu. Nah, karena 0,03 masih ada komanya, maka bisa kita turunkan lagi menjadi 0,03 per 13 pangkat 2 dikali 13 per 13. Nanti hasilnya ialah 0,39 per 13 pangkat 3. Nah, 0,39 per 13 pangkat 3 ini ialah 0 per 13 pangkat 3 ditambah 0,39 per 13 pangkat 3. Nah, kita turunkan lagi yang 0,39 per 13 pangkat 3 aja lagi, yaitu 0,39 per 13 pangkat 3 dikali 13 per 13. Maka hasilnya nanti 5,07 per 13 pangkat 4. Nah, 5,07 per 13 pangkat 4 ini ialah 5 per 13 pangkat 4 ditambah 0,07. Nah, sampai seterusnya pengerjaannya hingga nanti akan berulang pada pangkat ke-20. Nantinya akan berulang menjadi 0,07 kali 13 per 13 lagi teman-teman. Tadi sudah dibuktikan bahwa ketemunya ialah di pangkat 20, yaitu 0,87 per 13 pangkat 20 dikali 13 per 13 sama dengan 11,31 per 13 pangkat 20. Hasil dari 11,31 per 13 pangkat 20 itu sama dengan B per 13 pangkat 20 ditambah 0,31 per 13 pangkat 20. Nah, ini tuh sudah berulang, berarti berulangnya itu di pangkat ke-20. Jadi 0,87 dalam basis 13 adalah
B40 50 BP hingga nanti akan berulang lagi di pangkat ke-20 yaitu B40 dan seterusnya seperti itu. 0,87 dalam basis 13. Nah, seperti itu ya teman-teman. Semoga dapat dipahami. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 5A, yaitu gunakan teori binom untuk menjabarkan X dikurangi 3Y pangkat 10. Nah, kita bisa menggunakan kombinasi, di mana rumus kombinasi yaitu kombinasi NK sama dengan N faktorial per K faktorial dalam kurung N dikurangi K faktorial. Ini harusnya seperti ini. N dikurangi K faktorial. Sekarang kita tinggal menjawab dari mulai kombinasi 10 0, 10 1, 10 2 hingga ke kombinasi 10 10. Nah, kita hitung dulu nih. Kombinasi 10 0 yaitu N-nya adalah 10, K-nya 0, berarti 10 faktorial dibagi 0 faktorial N dikurangi K, berarti 10 dikurangi 0 ialah 10 faktorial. Maka hasilnya ialah 1. Nah, untuk kombinasi 10 1, berarti 10 faktorial, karena N-nya adalah 10, berarti 10 faktorial. Kemudian K-nya 1, berarti 1 faktorial. N dikurangi K, 10 dikurangi 1 ialah 9 faktorial. Maka hasilnya ialah, nah untuk menghitungnya bisa seperti ini. Ini dapat 10 karena 10 faktorial per 9 faktorial sama dengan 10 dikali 9 faktorial per 9 faktorial. Kita bisa coret 9 dibagi 9 karena 1. Nah, berarti tinggal 10 hasilnya. Kemudian kombinasi 10 2 yaitu 10 faktorial per K-nya 2 faktorial dan N dikurangi K-nya ialah 8 faktorial. Maka hasilnya ialah 45. Ini sudah menggunakan cara seperti ini ya teman-teman. Kemudian ada kombinasi 10 3 yaitu hasilnya adalah 120. Kombinasi 10 4 yaitu 240. Kombinasi 10 5 ialah 225. Kombinasi 10 6 ialah 210. Kombinasi 10 7 ialah 120, kombinasi 10 8 ialah 45, kombinasi 10 9 ialah 10, dan kombinasi 10 10 ialah 1. Nah, ini tuh berpola ya teman-teman. Jadi 1 10. Nah, kombinasi 10 0 ialah 1 dan kombinasi 10 10 ialah 1. Kenapa kombinasi 10 10 bisa sama dengan kombinasi 10 0? Kita buktikan. Karena seperti ini teman-teman. Berarti 10 faktorial per K-nya ialah 10 faktorial dan N dikurangi K. N-nya ialah 10, K-nya 10. Jadi 10 dikurangi 10 faktorial. Maka hasilnya ialah 10 faktorial per 10 faktorial 0 faktorial. Sama dengan ini 10 faktorial per 0 faktorial 10 faktorial. Jadi sama dengan ya teman-teman. Hasilnya 1. Nah, untuk X dikurangi 3Y pangkat 10 ialah berarti untuk X-nya ialah pangkat N dikurangi K, dan untuk yang Y-nya ialah pangkat K. Jadi X dikurangi 3Y pangkat 10 ialah X pangkat K, K-nya itu ialah 10. Jadi X pangkat 10 ditambah 10, X pangkat N dikurangi K-nya ialah 9, dan untuk yang Y-nya ialah 1, berarti negatif 3Y pangkat 1 ini tuh.
Tapi biasanya untuk pangkat 1 tidak ditulis. Kemudian 45 X pangkat 8 dilihat dari 8 sini, dan negatif 3Y pangkat 2 yang ini. Seterusnya kemudian ada 120 X pangkat 7 negatif 3Y pangkat 3. Ini juga sama dilihat dari sini. Ditambah 210 X pangkat 6 negatif 3Y pangkat 4. Ditambah 225 X pangkat 5 negatif 3Y pangkat 5. Ditambah 210 X pangkat 4 negatif 3Y pangkat 6. Ditambah 120 X pangkat 3 negatif 3Y pangkat 7. Ditambah 45 X pangkat 2 negatif 3Y pangkat 8. Ditambah 10X negatif 3Y pangkat 9 ditambah negatif 3Y pangkat 10. Nah, kemudian bisa disederhanakan lagi, yaitu dengan koefisien Y itu dipangkatkan terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan angka-angka yang ada di depannya. Nanti hasilnya akan terbukti seperti ini. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 5B, yaitu suku ke-9 dari 3X ditambah Y pangkat 15 adalah, nah teman-teman, ada rumus X plus Y pangkat N sama dengan kombinasi N K dikali X pangkat N dikurangi K dikali Y pangkat K. Berarti ini di sini sudah sama ya dengan yang ini. Berarti kita tulis untuk yang 3X ditambah Y pangkat 15 itu, yang harus carinya itu yaitu N-nya. Nah, N-nya itu kan sudah ada ya teman-teman. Ini adalah N. Berarti N-nya ialah 15. Kemudian kita harus mencari N dikurangi K. Nah, karena ini adalah suku ke-9, maka 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Nah, kita lihat untuk suku ke-9 nya ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang ini ya teman-teman. Nah, berarti N dikurangi K nya itu ialah 7. Nah, N dikurangi K nya sudah ada. Sekarang tinggal mencari K, yaitu caranya tinggal substitusikan ke yang ini. Kan ini N dikurangi K sama dengan 7. N-nya ialah 15 dikurangi K sama dengan 7. Negatif K sama dengan 7 dikurangi 15. Negatif K sama dengan negatif 8. Kita sama-sama kali dengan negatif 1, maka K sama dengan 8. Nah teman-teman, sekarang sudah didapat ya. Jadi kita tinggal langsung menjawab ini suku ke-9 dari 3X plus Y pangkat 15. Jawab ya teman-teman. 3X plus Y pangkat 15 sama dengan kombinasi N-nya ialah 15 dan K-nya ialah 8. Nah, karena ini 3X berarti ini juga 3X. 3X pangkat N dikurangi satunya ialah 7 kali Y-nya pangkat 8 pangkat K ya teman-teman, sama dengan kombinasi 15 8 ialah 15 faktorial per 8 faktorial kali 15 dikurangi 8 faktorial kali 3X pangkat 7 Y pangkat 8 sama dengan 15 faktorial per 8 faktorial kali 7 faktorial dikali 3X pangkat 7 Y pangkat 8 sama dengan, untuk 15 faktorial itu kan sama dengan 15 dikali 14 dikali 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial. Sebenarnya untuk 15 faktorial itu semua dikalikan hingga ke 1. Tetapi dikarenakan ini di bawahnya ada 8 faktorial, berarti kita bisa langsung dibagi. Bagi dengan 8 faktorial kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3X pangkat 7 Y pangkat 8. Jangan lupa ini ya teman-teman.
Nah, ini bisa dibagi nih teman-teman, 8 faktorial per 8 faktorial itu kan 1. Kemudian ini juga bisa diperkecil nih, supaya kita tidak susah untuk mengalikannya, yaitu 15 dibagi 5 ialah 3, 14 dibagi 7 ialah 2, kemudian 12 dibagi 6 itu adalah 2, 10 dibagi 2 ialah 5, 9 dibagi 3 ialah 3. Sudah ya teman-teman. Nah, sama dengan 3 dikali 2 dikali 13 dikali 2 dikali 11 dikali 5 dikali 3 dikali 1 per 4 dikali 1 ialah 4 kali 3 X pangkat 7 Y pangkat 8 sama dengan 25.740 per 4 3X pangkat 7 Y pangkat 8 sama dengan 6.435 kali 3X pangkat 7 Y pangkat 8 sama dengan 6.435 dikali 3 pangkat 7 itu kan 2.187. Nah, sekarang X pangkat 7 Y pangkat 8 sama dengan 14.345 maka hasilnya ialah 14.073.345 X pangkat 7 Y pangkat 8. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.